Mas AHY juga sok mengajari pemerintah penyelesaian konflik Papua dengan tangan dingin. Ya apa kalau mau ke sana tangannya celupin es dulu. Halo, salam begawan, salam ngompol, ngopini politik. Salam rahayu, tetap sehat semua. Kabar meninggalnya 9 prajurit TNI jadi amunisi baru Mas AHY untuk menyerang pemerintah. Wah, ini hobinya kok nyerang aja ini. Nah, TNI sendiri sedang bergerak di Papua waktu itu karena upaya menyelamatkan pilot pesawat Susi Air. Loh, akhirnya kontak senjata tidak bisa dihindarkan dan terjadi di distrik Yal, ini Kabupaten Dunga itu, Papua Pegunungan. Nah, makanya Mas AHY langsung bilang kalau negara harus bertanggung jawab. Yo harus loh, mas, masa nggak tanggung jawab. Nah, gini Mas AHY, tanpa Anda keluar-keluar protes-protes soal itu, ya pemerintah selama ini juga selalu bertanggung jawab kok. Ora ditokne wae gitu loh. Jangankan prajuritnya meninggal karena upaya penyelamatan. Wong sedang latihan saja, kalau meninggal dunia juga pasti negara bertanggung jawab kok. Ini tentara ini kan milik negara yang paling penting juga ini. Sudah ada aturannya dan standarnya. Tidak perlu diingatkan, panjenengan kayak mantan TNI loh. Tapi tentu bertanggung jawab pada insiden yang dialami oleh anggota aktif. Bukan yang sudah tidak menjadi anggota alias veteran, itu aturannya beda lagi. Nah misalnya kayak Mas AHY ini kan sudah tidak di TNI loh. Kesannya ya saya tangkap ya sok heroik gitu loh. Membela TNI. Ya santai saja Mas AHY, santai aja. Ini pemerintah tetap punya komitmen untuk bertanggung jawab pada Tentara Nasional Indonesia. TNI sudah profesional. Segala sesuatunya sudah dipertimbangkan dengan matang. Iya gitu harusnya. Nah, mereka itu tentara yang penuh dedikasi dan integritasnya sangat dibanggakan. Bukan prajurit konyol. Oh, enggak ya. Komitmennya terhadap negara ini ada. Yang tidak menurut perintah atasan, beda dengan mentalitas prajurit yang tidak pernah berusaha keras ini, mudah dibujuk rayu lalu melepaskan pakaian dinas militer. Bukan seperti itu, hanya demi politik praktis. Nah itu jelas levelnya tidak setara, sudah tidak imbang lah menurut Begawan ini. Mas AHY sendiri tahu kan, menghadapi KKB di Papua sana itu atau kelompok kriminal bersenjata ini tidak sembarangan. Orang hal mudah, orang hal gampang tuh. Ada beberapa faktor yang membuat negara ini harus hati-hati, super hati-hati gitu loh. Nah, Mas AHY lupa ya, kalau isu Papua sering dikait-kaitkan dengan isu HAM, implementasinya hak asasi manusia. Makanya pemerintah Indonesia bersikap hati-hati. Jangan sampai penanganan KKB ini di Papua ini merugikan Indonesia. Lah Mas AHY juga bilang pemerintah harus memenuhi janjinya menghadirkan kedamaian di Papua. Lah sejatinya itu kan sudah terwujud Mas AHY. Sudah ini agak terganggu karena orang-orang bersenjata ini. Lah sekarang kan kondisi Papua jadi kan tahu sendiri kan, pembangunannya merata sekian luar biasa. Mau karena segelintir orang KKB ini membuat rusuh kayak ini. Gemes ini rakyat Indonesia itu, saya gemes banget lah. Diakui atau tidak, banyak negara lain berkepentingan atas isu-isu Papua ini. Ya termasuk Amerika ini. Oh, negara adidaya ini yang suka mengintervensi. Australia itu juga beberapa negara Eropa lainnya ya juga sama aja tuh. Dulu Amerika cukup keras soal Papua. Ya maklum lah, mereka melindungi usaha mereka di sana itu. Tambang emas Freeport itu, keduk, bawa ke Amerika sana ini. Indonesia mau untuk summit itu. Lah begitu sekarang diambil alih oleh Indonesia karena usaha Pak Jokowi, mereka diam seribu bahasa. Bahkan cenderung sudah tidak mau tahu lagi.
Yang masih agak getol, meski sudah banyak berkurang, intervensi Australia. Berdekatan sih masalahnya. Lah, dulu negara-negara barat memang berlomba-lomba masuk ke sana. Wah, disik-disikan. Intervensi dengan banyak dalih karena ingin menguasai sumber daya alam yang luar biasa di Papua. Emasnya itu bergunung-gunung itu. Wah, itu ora dikorupsi, wah, rakyat makmur itu loh. Nah, ketika Indonesia makin mampu, isu-isu tidak lagi jadi senjata mereka. Wis meneng. Kita tahu sumber daya alam Papua sangat kaya, luar biasa. Dan satu-satunya yang bisa untuk melawan pemerintah Indonesia ya soal hak asasi manusia ini. Ham-ham terus ini. Nah, sebenarnya itu hanya dalih, kedok, kamuflase. Biar para separatis Papua merasa ada yang membela. Enek sing nglindungi, enek sing memprovokasi. Ya sebenarnya sih tidak. Mas AHY juga sok mengajari pemerintah penyelesaian konflik Papua dengan tangan dingin. Ya apa kalau mau ke sana tangannya celupin es dulu. Biar dingin. Apa dikipasi biar dingin lah. Bukankah Mas AHY tahu komitmen Pak Jokowi membangun Papua bukan tahun ini saja, melainkan sudah sejak tahun 2014. Nah, mulai Pak Jokowi itu. Bahkan di malam pergantian tahun dari 2014 ke 2015, Pak Jokowi menginap loh di Papua itu. Bayangkan loh, seorang presiden berani nginep di daerah yang sangat rawan itu loh. Pak Jokowi menginap di Papua, PON pertama kali di Papua juga terselenggara zamannya Pak Jokowi. Kayak apa sekarang Papua ini? Sudah luar biasa Mas AHY. Jadi jangan salah gitu. Itu juga jalan trans Papua, cuma kurang beberapa kilometer juga akan tersambung. Sekarang kalau Papua daerah ke daerah lain itu rasa terbang Mas, cukup pakai jalan darat. Elektrifikasi di Papua dan Papua Barat sudah di atas 90%. Bayangkan ini, beberapa bendungan juga dibangun loh di Papua dan Papua Barat. Bagaimana kerja kerasnya Pak Jokowi, pemerintah seperti apa? Yang juga terlihat perbedaannya zamannya Pak Jokowi dan zamannya Pak SBY dan sekarang itu berbeda. Oh, sangat berbeda nih. Kondisi pos perbatasan itu, termasuk harga-harga kebutuhan pokok. Bahkan program BBM satu harga juga ada di Papua. Harga di Jawa dengan Papua sama, Mas. Oh, harusnya kita proporsional Mas kalau untuk mengkritik pemerintah, objektif lah itu loh. Mas AHY tidak perlu ajari pemerintah bicara kesejahteraan dan keadilan. Nah, silahkan tanya itu, tanya sendiri ke masyarakat Papua. Bagaimana yang mereka rasakan waktu Pak SBY jadi presiden dengan sekarang Pak Jokowi ya jadi presiden. Oh, pasti jomplang itu loh. Jomplang itu begini. Nah, zamannya Pak SBY juga pernah itu ada 8 prajurit TNI meninggal. Itu terjadi kalau tidak salah tanggal 21 Februari tahun 2013. Nah, ingat toh, di distrik Tinggi Nambut, Papua kalau nggak salah tuh. Ya jadi memang KKB itu orang-orang yang tidak memperjuangkan apapun. Di sini mau ngerusak tak itu loh. Dalihnya saja ingin Papua merdeka. Orang ngawur itu loh. Buktinya kalau ditanya konsep kemerdekaan Papua seperti apa, mereka ya tidak pernah tahu. Orang ngerti. Mau pokoknya mau dardor dari rusuh tok itu loh. Tapi memberantas KKB atau kelompok kriminal bersenjata ini tidak mudah, Mas. Angel gitu loh. Ya, pertama, mereka itu orang yang memang tiap hari hidupnya di hutan. Mlebu metu hutan. Coba Mas AHY tiap hari di hutan. Nah, suka berpindah-pindah, makanya tidak mudah menyergap mereka. Nek ndelik ya seperti itu, hutan ya kayak seperti itulah. Jadi kan bisa bayangkan. Yang kedua, mereka menguasai hutan. Nah, yang gone ya mereka tahu persis tuh mana untuk ndelik, mana untuk menyimpan senjatanya, kapan mereka menyerang itu, dia menguasai itu, menguasai peta di hutan itu sehingga lebih mudah kabur dan sulit dilacak keberadaannya di hutan. Nah, ditambah hutan Papua itu tidak ada hewan buas.
Nah, makin amanlah mereka di hutan. Golek apa-apa gampang. Jadi hidup mereka terjamin dengan keberadaan hutan itu. Lah, ketiga, mereka itu orang asli Papua, Mas. Yang ketika dikejar mudah berkamuflase dengan masyarakat setempat. Nah, sehingga TNI sangat sulit mengenali mereka. Mana yang KKB, mana yang masyarakat biasa. Apakah mereka anggota KB atau bukan itu susah untuk diidentifikasi oleh TNI, itu susah. Nah, yang keempat ini, ada pihak internasional yang mereka lapori bahwa TNI selalu menggunakan kekerasan pada mereka. Sehingga tuduhan pelanggaran HAM mudah dikendalikan oleh mereka. Nah, ini Om Begawan orang menggurui loh, ini fakta yang kita kumpulkan itu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Padahal kita tahu sudah berapa anggota TNI yang mereka culik, yang mereka siksa. Bayangkan, bahkan mereka membunuhnya, entah dengan ditembak atau tindakan lainnya. Lah, apakah lembaga internasional pernah mengenakan perilaku mereka melanggar HAM? Ya, tidak sama sekali. Mereka menyiksa orang melanggar HAM, kita yang melanggar HAM. Adil itu, Mas. Jadi Mas AHY yang pangkat terakhirnya mayor, serahkan masalah ini pada senior-senior Anda di TNI. Banyak jenderal-jenderal pikirannya sudah bagus, bisa menyelesaikan. Kita percaya bisa menyelesaikan masalah Papua ini. Nah, Panglima TNI memang agak berhati-hati untuk melakukan pembebasan pilot Susi ini, Susi Air ini yang kemarin diculik itu loh. Sebab Laksamana Yudo Margono ingin pembebasan dengan persuasif, pendekatan yang baik. Orang nganggo perang, orang nganggo sampioh gitu loh bahasa Jawanya itu. Tapi pendekatan yang persuasif. Kalau mau asal tembak, ya mungkin sudah lama itu pilot Susi itu bebas, Mas, gampang itu. Lah, masalah koalisi perubahan yang tanpa senjata saja, buktinya nggak kelar-kelar loh. Maaf ini, malah nyenggol koalisi perubahan. Ya. Buktinya ya gitu, Pak Anies nyari bakal cawapresnya selama 6 bulan, ya ora tahu ketemu. Nggak pernah dapat lah ya. Ya sudahlah, nanti bantu Pak Anies itu menemukan bakal cawapresnya, nggak usah sok ikut urusi negara segala macam. Ini bukan level jenengan. Bukan, sudah ada banyak itu senior yang pakatnya perwira tinggi. Nanti kalau keliru komentar malah panjenengan malu sendiri. Nah, oh ya, gini. Sudah mau lebaran ini. Juga Mas AHY sudah bagi-bagi THR kan dan parcel ke jajaran Demokrat. Moga sudah itu loh. Jangan lupa dibagikan ini. Nanti ditinggalkan pendukung loh kalau nggak dibagi-bagikan. Ya, gitu aja ya Mas AHY. Selamat lebaran juga buat teman-teman setia ngompol yang selama lebaran ini tidak usah meributkan lebaran hari Jumat atau Sabtu. Yang penting saling bermaaf-maafkan. Semoga ke depan kita semakin baik. Oh ya, mohon maaf lahir batin atas beberapa konten ngompol yang mungkin mungkin sudah melukai hati dan perasaan teman-teman. Om Begawan minta maaf ya. Sampai bertemu di ngompol setelah lebaran nanti. Bagi yang mudik ke desa, hati-hati dalam perjalanan. Selamat sampai di tempat. Sampai jumpa dalam ngompol-ngompol yang akan datang. Salam Begawan.